terima kasih kepada Ustadz Ikrom yang telah menyampaikan tausiahnya yang berkenaan dengan silaturahim dan kurban pada bulan Dzulhijjah. Jadi kepada kakak-kakak sekalian, kira-kira kalau ada yang mau ditanyakan, tidak pun seputar masalah kurban dan akikah, boleh, insya Allah akan dijawab. Insya Allah akan dijawab. Ayo. Siapa yang mau bertanya, ayo, silakan. Tentang masalah agama apapun, tentang masalah apapun boleh ditanyakan. Mumpung ada Ustadz, nanti kalau nanya sama aku bisa aku jawab, tapi kurang jelas. Kurang jelasnya bukan apa? Ya Amri itu nggak Ustadz. Karena sekarang begini, kalau kita bertanya tentang agama sama yang bukan Ustadz, kita agak ragu-ragu. Tapi kalau bertanya sama Ustadz, sudah pasti betul. Masya Allah, luar biasa. Artinya, yang Ustadz sampaikan itu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Kalau yang disampaikan orang yang tidak paham tentang agama, bisa saja karang-karangan, hanya mendengar ceramah juga dia menyampaikan. Tapi kita bertanya langsung kepada ahli fikih, ahli sunnah, dan ahli Al-Quran. Insya Allah jawabannya pasti 100% benar. Jadi silahkan kepada kakak-kakak, abang-abang kami yang ingin bertanya. Ayo, jangan malu-malu. Mumpung ada Ustadz, nanti udah ada Ustadz sibuk bertanya. Nanya apa, Bu? Ojo isin-isin lah. Keluar kiai. Atau begini, aku dulu yang bertanya. Iya. Apa kan? Boleh. Jadi begini, Dinda. Iya. Abang mau bertanya. Siap. Ini banyak juga di masyarakat kejadian, tetapi mungkin karena masyarakat juga bingung mau bertanya ke siapa. Iya. Yang sering terjadi beberapa tempat. Abang juga pernah menghadiri acara akikah. Iya. Tapi yang di akikah ini orangnya sudah tua. Iya. Sudah katakan berumur 50 tahun. Iya. Karena sempat dia belum dulu berakikah, jadi dia berakikah. Ini acara apa? Akikah wah ini. Jadi kira-kira menurut Ustadz Ikrom, bagaimana? Apakah akikah tersebut sah atau boleh atau tidak? Ya, boleh. Luar biasa. Jadi ini bertanya yang pertama supaya kita itu nggak simpang siur. Ini betul atau tidak? Ini boleh atau tidak? Jadi afdol masa akikah menurut Imam Syafi'i, imam kita itu yang masyhur itu ada 4. Ada 4. Istri cukup 1, jangan 4. Dah. Yang pertama ada Imam Hanafi. Imam Hanafi ini banyak di mana, Ustadz? Di Irak. Imam Hanafi ini banyak di mana? Bangladesh, India. Kemudian ada yang nomor 2, Imam Maliki. Ini banyak di Afrika. Kemudian ada yang ketiga, Imam Syafi'i. Inilah yang kita pakai di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, Singapura, Brunei, Malaysia. Kita memakai pendapat Imam Syafi'i. Kemudian yang terakhir ada Imam Hambali. Kalau emak atau kita semua ayah kita berangkat ke tanah suci Mekah, ikut pendapat Imam Hambali. Solat menurut mazhab Imam Hambali, kalau membaca Fatihah itu tidak jahar basmalahnya. Kalau di masjid kita silaturahim, di masjid kita, di tempat kita tinggal, bismillahnya pasti kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kan begitu. Tapi kalau di Arab, mazhabnya Hambali, bismillahnya sir. Sir itu artinya dipelankan, diselenkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu menurut pendapat Imam Hambali. Jadi kaitannya sama akikah tadi gimana, Ustaz? Menurut Imam Syafi'i, inilah pendapat yang kita pakai. Masa afdol untuk akikah itu hari ke-7 setelah kelahiran. Tak bisa juga hari ke-7, mungkin ayah emaknya belum ada uang. 7 tambah 7 berapa, Bu? 14 hari setelah kelahiran. Allah, mak, rupanya belum ada juga duit ayahnya nih. 14 tambah 7 lagi 21 setelah kelahiran, barulah disembelihkan kambing. Rupanya tak ada juga. Tak usah nengok tanggal, nengok kalender, tutup. Kapan ada rezeki, selagi anak tu belum masuk masa akil balik, anak tu masih kategori afdol untuk akikah. Dia akikah umur 50, Ustaz, tu gimana? Kalau usia 50 tahun, akikah tetap akikahnya sah.
Bedanya kalau anak 7 hari setelah kelahiran, 14 hari setelah kelahiran, rambut dicukur. Kalau rambut dicukur, perempuan dia ditimbang berapa gram rambut tuh, kemudian dipakaikanlah anting supaya nampak perempuannya. Kalau laki-laki Ustaz, jangan pula pakaikan anting, nanti melambai dia. Dari atas Nikita Willy, bawah Muhammad Ali, takut kita. Jangan. Jadi rambutnya ditimbang juga, timbang. Jadi ngapakan Ustaz? Belikanlah emas. Berapa harga emas? 0,5 gram rambutnya Ustaz. Belikan seharga emas. Contoh, uangnya sedekahkan anak yatim, fakir, miskin. Itu kalau anak yang setelah 7 hari. Kalau dia sudah 50 tuh gimana? Tak apalah, botak, cukur rambut Bang Amri. Kalau anak kocik tadi panggil marhaban, marhaban, ditimang-timang. Ini oma-oma akikah 50 tahun minta pula digendong cukur rambut panggil marhaban. Itu namanya bayi kolot. Tak usah pala ya. Cukup daging tuh dibagi-bagikan, dimasak, tetap akikahnya sah. Itulah boleh mengakikahkan diri sendiri masa orang tua belum sempat dulu berakikah untuk dia. Cuman kita mesti tahu, akikah ini tanggung jawab orang tua terhadap anak. Adapun orang tua yang tak mampu, memang ekonominya, finansialnya lemah, anak sudah menikah, punya duit, punya rezeki, baru sempat mengakikahkan saat dirinya sudah berumur, boleh? Boleh. Tapi ini cerita afdol sama tak afdol. Afdol lebih bagus, lebih elok, lebih baik. Adapun yang seperti itu boleh ya. Nggak ada masalah. Udah dipancing nih untuk bertanya. Ibu-ibu, ada yang nggak bertanya lagi? Jangan pula, aku tadi mau nanya, cuman malu. Jangan pula. Ayo ibu, yang depan saya. Nampaknya udah jelas-jelas ini. Mau bertanya? Ayo, kasih ketua. Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, sedikit mau dipertanyakan. Tadi Kak. Umang ini bilang akikah itu umur 50 tahun boleh atau tidak? Jadi kita jawab tadi boleh. Jadi gini Ustaz, yang selama ini yang kita tahu itu kan yang mengakikahkan seorang anak itu kan ada orang tua. Orang tua itu mapan, mampu, dia wajib mengakikahkan anaknya. Kecuali dia tidak mampu. Jadi setelah anak ini berumur 25 tahun sampai 30 tahun, orang tuanya tidak juga mampu mengakikahkan anaknya. Jadi ini terbalik Ustaz. Seorang anak mengakikahkan orang tuanya. Apakah boleh? Ya. Karena yang setahu kita selama ini yang mengakikahkan itu orang tua terhadap anak-anaknya. Iya. Jadi setelah anaknya itu dewasa, berumah tangga, orang tuanya tetap juga susah. Makanya anaknya udah mapan, udah mampu, udah mampu untuk berakikah sendiri, Iya. dan mampu juga untuk mengakikahkan orang tuanya. Karena setahu anak ini orang tua ini belum pernah akikah juga. Jadi apakah boleh seorang anak yang sudah mampu dan mapan mengakikahkan orang tuanya, dikarenakan orang tuanya juga belum, ya kita kategorikan belum mampu dan belum siap juga untuk berakikah. Iya. Boleh. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa, ini sangat menarik ya. Kalau setahu kita selama ini, kita kalau orang tua tak mampu, kemudian kita mampu, kita boleh mengakikahkan diri sendiri. Kemudian ini kebalikannya. Orang tua yang seharusnya mengakikahkan anak, memotongkan, menyembelihkan kambing untuk anaknya, karena bahagia anak itu lahir. Kemudian bagaimana pula anak yang mengakikahkan orang tuanya? Maka dalam Islam ini pengambilan hukum itu menurut mazhab Syafi'i ada 10. Paling tinggi namanya Quran, kedua namanya sunnah, kemudian ijma. Tak ada di Quran, tak ada di hadis ijma. Adalah ijma sahabat. Kemudian ada namanya kias. Kias itu analogi. Analogi, permisalan. Jadi bagaimanalah anak yang mengakikahkan orang tua? Saya balik tanya sama bapak ibu sekalian. Ada oma, ada ayah,
Ayah dan oma sudah lama meninggalkan kita. Suami sudah berkurban, istri sudah berkurban, anak sudah berkurban. Anak punya uang. Alhamdulillah kehidupan anak ekonominya bagus. Boleh tak anak tuh berkurban atas nama orang tua yang sudah meninggal? Saya ulangi balik. Anak mapan, kehidupannya mewah, mampu membeli seekor sapi, tapi sapinya ini dia kurbankan tidak atas namanya, tapi atas almarhum dan almarhumah emaknya yang telah meninggal. Boleh tidak? Boleh. Kalau setingkat kurban saja boleh, udah meninggal emak itu. Apalagi untuk berakikah, uang kita ada, berakikah atas nama orang tua kita. Artinya apa? Kita cuma mengeluarkan uang. Ya, aku punya uang. Ayah dulu belum akikah. Ya, sekarang aku punya uang ya. Nah, itu serah ayah lah. Mau ayah akikah. Kalau sudah dikasih sama ayah, berarti jadi milik ayahnya. Kalau sudah jadi milik ayahnya, terserah ayahnya. Mau diakikahkan atas diri ayahnya, atau uang tuh mau dia belanjakan untuk hal-hal yang lain juga boleh. Yang penting selagi dalam nuansa syariat Islam, itu diperbolehkan. Kenapa? Boleh jadi dari sekian banyak sholat, puasa, sedekah kita, nggak ada yang memberatkan timbangan untuk ibadah kepada Allah. Bisa jadi karena pertanyaan abang dah kita tadi, kita akikahkan uang tadi nih, beli kambing, ayah emak kita bisa berakikah. Boleh jadi itulah pendorong untuk kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu. Itu anak bertuah betul. Yang seharusnya dia yang diakikahkan oleh ayahnya, tapi ayahnya kehidupannya normal-normal saja, kehidupannya begitu saja, datar saja, nggak ada naik, tak ada turun. Dibilang susah kali tidak, dibilang kaya kali tidak, cuman begitulah, tak bisa dia akikah. Maka anak tadi boleh menurut ulama kita berakikah atas nama ayahnya. Kenapa? Dikiaskan, dianalogikakan. Kalau kurban yang meninggal saja boleh kita hadiahkan kepada ruh almarhum dan almarhumah, apalagi setingkat akikah orang tuanya masih hidup. Jadi jawabannya Bapak Ibu, kalau Ibu punya uang, tanya sama Oma. Mak, Oma udah pernah akikah? Belum, katanya. Menetes air mata Oma. Jadi karena sedih kehidupannya begitu. Udah lama, aku kasih ini uang. Pergi Mak beli kambing, cari lama. Ada lagi anak sebelah, Mak, ya udah ayah akikah? Belum. Kenapa? Nanya aja katanya. Pergi dia habis itu. Nah, itu anak celako tuh gitu. Tapi kalau anak yang soleh dan solihah, dia akan berkata, Mak belum akikah, ayah belum akikah, saya ada rezeki. Nah, ini insya Allah ayah potong kambing, kita bagikan dagingnya sama yang lain, saudara-saudara kita. Insya Allah berkah. Pertanyaan bagus. Ada lagi yang lain? Ada yang mau bertanya lagi, Ibu-ibu? Nggak ada? Ayo, sebelum kita tutup sama doa, jadi kita buka. Sekalian kan baru 40 hari ahli bait meninggal, perempuan selain doa arwah. Iya boleh. Kalau ada namanya lebih paten lagi. Namanya? Iya.